Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa bagi kita masih dapat untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini itu berbicara mengenai bahwa Allah lebih mengerti atas hidupmu daripada engkau mengerti atas dirimu sendiri. Kita belajar dari tokoh Yakub, di mana Yakub mengalami suatu permasalahan yang luar biasa ketika kakaknya Esau menaruh dendam terhadap dirinya, ingin mencelakai Yakub. Tetapi yang dilakukan oleh Yakub adalah dia melakukan perintah daripada ibunya Ribka, di mana ibunya berkata bahwa dia harus pergi ke daerah di mana ibunya berasal. Kita lihat di sini suatu permasalahan yang luar biasa yang dialami oleh Yakub, yaitu bahwa dia harus meninggalkan harta warisannya, dia harus meninggalkan keluarganya, dan dia seperti seakan-akan tidak memiliki masa depan. Mungkin ketika ini terjadi bagi kita, ini juga suatu permasalahan yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi dalam kehidupan Yakub ketika hal itu terjadi, ketika dia pergi meninggalkan keluarganya, ketika dia harus meninggalkan semua harta kekayaannya, ketika dia harus meninggalkan haknya semua. Suatu ketika dia tidur, di mana dia harus tertidur karena kelelahan, dan dikatakan di dalam Alkitab bahwa matahari terbenam, dia tertidur, maka dia mengalami suatu mimpi, di mana di dalam mimpi tersebut Allah berfirman kepada dia di dalam Kejadian 28 ayat 13 sampai 15. Saya akan membacakan kepada kita bagaimana Tuhan berfirman kepada Yakub melalui mimpi. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur barat, dan engkau akan mengembang sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada kita daripada mimpi Yakub ini, daripada firman Tuhan ini. Yang ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada saudara, di mana pengalaman Yakub ini ketika dia memiliki suatu permasalahan yang luar biasa. Yang pertama, bahwa Allah yang menjadi penolong Yakub. Ini harus jelas. Kita lihat bahwa ayah dan ibunya tidak sanggup menolong Yakub. Ayah dan ibunya tidak memiliki suatu kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Yakub dan Esau. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita saat ini seakan-akan tidak memiliki suatu solusi terhadap masalah kita. Ingat, seperti yang dialami oleh Yakub ini. Dikatakan di sini ayat 15, "Sesungguhnya aku menyertai engkau." Allah yang bertanggung jawab atas hidupmu. Allah ada di pihakmu. Yang kedua, ketika Yakub meninggalkan keluarganya, seakan-akan dia tidak memiliki masa depan. Dia pergi ke daerah asal ibunya, dia tidak tahu siapa-siapa di sana.
Dia tidak memiliki suatu pengharapan yang pasti. Tetapi dikatakan ayat yang ke-14. Tetapi ayat yang ke-14 dikatakan, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Ini suatu luar biasa. Ini berkat yang luar biasa bagi kita. Bahwa Allah memberikan masa depan yang terbaik untuk kita. Seberat apapun masalah kita harus imani firman Tuhan ini. Bahwa Dia memberikan masa depan yang terbaik untuk kita. Yang ketiga, bahwa Allah selalu ada, selalu siap untuk menolong. Yakub tidak sadar. Sangat jelas di sini dikatakan, ketika Yakub tidak sadar akan keberadaan Tuhan. Yakub tidak sadar akan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Kalau kita baca dalam ayat 16 dikatakan, ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Tuhan ada dalam kehidupan Yakub, Tuhan juga ada dalam kehidupan kita. Tapi seringkali yang terjadi adalah kita sering tidak menyadari akan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang kita sadari bahwa Tuhan itu sangat dekat dalam kehidupan kita. Saya ulangi yang ketiga hal tadi, bahwa Allah yang bertanggung jawab atas hidupmu, Allah yang menjadi sumber pengharapan dan sumber masa depan yang terbaik bagimu. Yang ketiga, Allah dekat terhadap setiap permasalahanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah lebih tahu terhadap dirimu daripada engkau mengerti dirimu sendiri. Demikian firman Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita.